Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mensyukuri atas nikmat ilah Robbi, Tuhan penguasa semesta. Atas kuasanya lah kita dipertemukan kembali, menandai bahwa kita pernah dilahirkan dari rahim institusi pendidikan yang sama, yaitu perguruan taman siswa. Joko Mulyadi, alumni Tamsis Bandung tahun 1985, dan saat ini menjadi bagian dari Himka DPD Jawa Barat. Ki Joko Mulyadi bertutur, berangkat dari akumulasi kegelisahan yang berkepanjangan atas kondisi hasil sistem pendidikan saat ini, ditambah dengan membanjirnya teknologi komunikasi yang kadang tidak bijak memanfaatkannya, menjadikannya siswa menjadi individu yang egoistis, konsumtif, dan yang lebih mengkhawatirkan, menjadi pribadi-pribadi yang apatis terhadap lingkungan sosialnya. Kondisi seperti ini sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan cita-cita pendidikan yang diimpikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu pendiri perguruan taman siswa Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922, jauh sebelum Indonesia merdeka. Hari ini dunia pendidikan dihebohkan oleh capaian prestasi terbaik hasil dari suatu sistem pendidikan yang dihasilkan oleh negara di belahan Eropa, yaitu negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dan riset bertahun-tahun. Tidak sedikit masyarakat penasaran tentang sistem pendidikan negara ini. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia, sistem pendidikan Finlandia jauh berbeda. Mengutip dari laman World Economic Forum, sebelum ke sekolah formal, anak-anak di negara ini belajar bagaimana menjadi anak. Mereka belajar dengan bermain bersama hingga mengolah emosi. Dari metode inilah alasan mengapa Finlandia memiliki sistem pendidikan yang terbaik. Kalaulah demikian fakta dan alasannya, 99 tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara telah melakukan hal yang sama. Faktanya, pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap sistem pendidikan nasional, yakni bagaimana sejatinya sistem pendidikan tersebut mampu menyokong dan membina anak dengan penuh cinta kasih dan berkembang sesuai dengan bakat alamiahnya. Sistem pendidikan ini tentunya bukan sistem pendidikan yang mengedepankan tuntunan paksaan, melainkan dengan tuntunan agar berkembang hidup lahir dan batin anak menurut kodratnya secara subur dan selamat. Bahwa setiap individu memiliki irama yang dibedakan menjadi 3 kekuatan besar yang disebut Trisakti. Pertama, pikiran atau cipta yang membuahkan pengetahuan pendidikan, filsafat. Kedua, rasa yang melahirkan keindahan, keluhuran batin, seni, adat istiadat, penyesuaian sosial, nasionalisme, keadilan, dan keagamaan. Ketiga, kemauan atau karsa yang menimbulkan perbuatan dan buatan manusia seperti industri, pertanian, arsitektur, dan lainnya. Ketiga kekuatan itu digerakkan oleh panca indera, yaitu penglihatan, pikiran, dan pendengaran yang dihubungkan dengan rasa. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa buah dari pendidikan itu ialah kematangan jiwa.
yang akan dapat mewujudkan hidup dengan penghidupan yang tertib dan suci serta bermanfaat bagi orang lain. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dilaksanakan menurut sistem Among, yaitu suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua dasar, yaitu kodrat alam, yaitu bakat yang dimiliki, dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berkreasi sesuai bakatnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi orientasi hasil pendidikan hari ini, di mana siswa dijejali dengan aneka menu pelajaran yang kadang lebih banyak bertolak belakang dengan bakat alamiah anak didik. Disinilah terjadi pemaksaan kepada anak didik untuk diwajibkan menelan mentah-mentah menu pendidikan yang beraneka rupa itu. Kemerdekaan belajar anak terabaikan. Maka tidak salah kalau tercetak produk pendidikan menjadi individu-individu yang individualis. Pamong sebagai pemimpin proses pendidikan melaksanakan trilogi pendidikan, yaitu Engarso Sumtulodo di muka memberi teladan, Engmadyo Mangunkarso di tengah-tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan pengaruh atau dorongan, mencapai hidup tertib dan damai serta membentuk manusia yang merdeka merupakan tujuan dari trilogi pendidikan. Menurut paham Taman Siswa, masyarakat tertib damai hanya terwujud dalam satu kehidupan bersama, berdasarkan cinta kasih sayang antar sama dalam satu keluarga, yaitu sama hak dan kewajibannya. Maka dari itu, untuk tercapainya tujuan trilogi pendidikan ini, guru atau pamong harus berusaha untuk dapat mengimplementasikan kepada peserta didik. Implementasi trilogi pendidikan merupakan proses penerapan ide, konsep, atau kebijakan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan pendidikan di Taman Siswa dengan mengedepankan bakat alam dan kemerdekaan. Dari fakta informasi singkat yang tersebut, apa yang hebat dari apa yang dilakukan oleh negara Finlandia tentang konsep dan sistem pendidikannya, sementara kita sendiri hampir satu abad yang lampau sudah punya konsep yang serupa. Hebatnya Finlandia, pemerintah beserta pelaku dunia pendidikan melaksanakan konsep dan sistem dengan konsisten dan konsekuen, sementara di Indonesia hebatnya mengabaikan bahkan melupakan dasar-dasar pendidikan yang telah ditanamkan dan dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang secara garis besar seirama dengan sistem yang dilakukan di Finlandia. Matahari terbit adalah secercah sinar untuk menerangi gelapnya dunia pendidikan saat ini, dengan cara mengurai kekusutan sistem dan pola pendidikan nasional saat ini, dengan cara mengurai kekusutan itu dengan tiga kekuatan besar yang disebut Trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa, melalui proses pendidikan dengan dasar trilogi pendidikan, yaitu Engarso Sumtulodo, Engmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jalan yang bisa ditempuh hari ini adalah pencanangan kebangkitan Taman Siswa, mengembalikan kemerdekaan proses belajar demi pengembangan potensi dan bakat alam peserta didik, demi pencapaian kematangan jiwa.
titip pengharapan kepada Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat Ikatan Alumni Tamsis bahwa pencanangan kebangkitan Taman Siswa sebagai bentuk kontribusi positif di dunia pendidikan untuk bangsa ini dimulai, digerakkan, dibangkitkan dari bumi Parahyangan hingga menyebar ke seluruh pelosok penjuru Nusantara. Matahari terbit, saatnya menerangi gelapnya alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.